kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa supaya pahala yang kita tumpuk selama ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan segala ibadah yang kita lakukan selama ini Allah terima dan mampu menghapus segala dosa yang telah kita lakukan. Mari kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berdoa selesai. Baik anak-anak, Bapak akan absen kalian satu persatu. A, B, C, D, E. Ada yang tahu E kemana? Sakit. Baiklah, mari kita sama-sama kirim doa kepada E agar Allah angkat penyakitnya. Mari sama-sama kita berdoa. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang berhati-hati di mana saja. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan berhati-hati? Ya, benar sekali B. Jadi berhati-hati itu adalah ketika kita sedang di jalan, ketika sedang dimanapun tempat kita berada, kita itu selalu waspada. Itulah dinamakan dengan berhati-hati. Nah, di sini ada tidak yang pernah ikut mamanya belanja ke pasar? Kira-kira khawatir tidak mamanya kalau kalian itu pisah dari mamanya? Ada yang tahu kenapa mamanya itu khawatir kalau kalian pisah dari mama? Ya benar, jadi mama kalian itu takut kalian hilang. Makanya kalian itu ketika berada di mana saja, dimanapun tempatnya harus selalu berhati-hati. Nah, baik anak-anak, hari ini kalian akan belajar tentang berhati-hati di mana saja. Adapun fokus belajar kita hari ini tentunya Bapak akan menyampaikan bagaimana cara kita berhati-hati dimanapun kita berada. Dan yang kedua, nanti kalian akan menjelaskan tanda-tanda peringatan yang ada di tempat umum. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar yang ada di belakang Bapak. Coba kalian perhatikan, sedang apa dua anak ini? Ya, benar sekali, dua anak ini itu sedang menyeberang jalan. Nah, coba kalian lihat tempat anak-anak itu berpijak. Itu ada garis putih kan? Ada yang tahu namanya apa? Jadi namanya itu adalah zebra cross. Zebra cross itu dikhususkan bagi pejalan kaki yang ingin menyeberang jalan di jalan umum. Nah, coba kalian lihat bentuk zebra cross. Nah, itulah dinamakan dengan zebra cross. Coba M, ulang apa perkataan Bapak tadi? Ya, benar sekali. Jadi zebra cross itu adalah tempat kita bisa menyeberang dengan aman. Ada yang tahu di mana posisi zebra cross di jalan? Nah, jadi posisi zebra cross di jalan itu lebih umumnya tuh kita bisa lihat di dekat lampu merah. Nah, coba lihat slide yang kedua ini. Di sini kan diceritakan para siswa akan pergi ke taman. Nah, Bu Rida mengajari cara menyeberang yang aman. Tunggu sebentar, tengok kanan, lalu tengok kiri, sesudahnya tengok kanan lagi. Nah, namanya itu 4T. Coba A, baca ulang. Baik. Nah, Bu Rida ini itu mengajarkan ke kita bagaimana cara menyeberang jalan dengan hati-hati, dengan baik, dengan benar, dengan menerapkan prinsip 4T. T yang pertama tunggu sebentar, T yang kedua tengok kanan,
T yang ketiga, tengok kiri. Setelah itu lihat, tengok kanan lagi. Kalau jalan sudah bisa diseberangi, sudah sepi, silahkan diseberang dengan pelan-pelan, dengan hati-hati, dengan tenang, jangan tergesa-gesa. Nah, lihat slide yang berikutnya. Davi hendak menyeberang lebih dahulu. Bu Rida, tunggu Davi, kita akan menyeberang bersama-sama. Berdirilah bersama teman-temanmu. Davi, baik Bu. Nah, ini kalian bisa lihat di depan itu Davi ingin menyeberang jalan terlebih dahulu, tidak bersama dengan teman-temannya yang lain. Nah, kalau kita menyeberang jalan, kalau masih ada teman-teman kita di belakang, alangkah baiknya, lebih baiknya kita itu menyeberang secara bersama-sama. Karena dengan kalian menyeberang bersama-sama, kalian akan lebih aman dan tentunya bisa berhati-hati. Selain itu juga, biasanya di tempat lampu merah itu ada tulisan yang mirip dengan lambang. Kalau dia warna merah itu dilarang untuk menyeberang, dan kalau berwarna hijau baru bisa menyeberang. Itu anak-anak bisa lihat di yang warna hitam dulu tuh kalian lihat, kalau dia seandainya masih berwarna merah itu jangan sesekali kalian menyeberang jalan, kecuali lampunya sudah hijau, itu boleh kalian menyeberang jalan. Itu khusus lampu untuk pejalan kaki. Coba perhatikan slide berikutnya. Nah, ini mereka sedang nyebrang jalan bersama-sama. Coba lihat tangan anak yang sebelah ini. Tangannya ngulur ke depan kan? Nah, itu sebaiknya kalian lakukan untuk memberi tanda kepada pengendara kalau kalian itu sedang mau nyebrang jalan. Agar mereka itu memberikan jalan pada kalian, maka kalian itu kasih tanda seperti itu dengan cara majukan tangan ke depan. Nah, perhatikan gambar bapak yang satu ini. Pernah nggak lihat ini di jalan? Ada yang pernah, ada yang tidak. Nah, ini tuh bisa dibilang itu adalah tangga melayang kalau kata bapak. Itu tuh tempat orang-orang bisa menyeberang jalan dengan aman. Nah, sekarang bapak membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Maksud bapak akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Yang satu kelompoknya itu terisi oleh 3 orang. Nah, kerjakan soal berikut. Pertama, apakah kalian pernah melihat tempat penyeberangan yang disebut zebra crossing? Tidak mungkin tidak tahu kan, bapak sudah jelaskan tadi. Yang kedua, apa warna zebra crossing? Yang ketiga, pernahkah kalian menyeberang jalan sendiri? Keempat, jika ya, ceritakan cara kalian melakukannya. Berikutnya, pernahkah kalian menyeberang jalan menggunakan jembatan penyeberangan? Terus yang terakhir, apakah menurut kalian cara itu aman? Silahkan anak-anak kerjakan dengan teman sekelompoknya. Nanti bapak akan panggil setiap kelompok perwakilannya untuk maju ke depan, untuk berani bercerita, menyampaikan apa yang sudah dikerjakannya. Bapak kasih waktu kalian untuk mengerjakan. Baik, bapak mau dari kelompoknya si B maju ke depan untuk presentasikan hasil kerjanya. Baik, bagus sekali. Bapak mau kelompok Z untuk maju ke depan untuk presentasikan hasil kerjanya. Ya, benar sekali. Yang terakhir, bapak mau kelompoknya si M. Coba kelompok si M maju ke depan, presentasikan. Oh, kalian tidak pernah nyebrang jalan menggunakan jembatan penyeberangan? Nah, nanti kalian boleh coba gimana rasanya menyeberang jalan dengan menggunakan jembatan penyeberangan. Jadi pelan bapak sendiri menyeberang jalan dengan jembatan penyeberangan itu sangat menyenangkan. Kenapa? Karena nanti kalian akan melihat pemandangan yang indah dari atas.
Baik, slide berikutnya boleh anak-anak lihat. Yang pertama tuh gambar apa? Taman bermain. Yang kedua sekolah. Yang ketiga, yang keempat tempat ibadah. Yang kelima, yang keenam kebun binatang. Nah, di antara keenam tempat ini, Bapak mau tanya nih, siapa yang udah pernah ke pantai? Yang udah pernah ke kebun binatang, pusat perbelanjaan, tempat ibadah? Seharusnya sering lah kalian ke tempat ibadah. Taman bermain. Nah, Bapak mau tanya yang udah pernah ke pantai nih, kira-kira boleh tidak berenang sampai ke tengah? Tidak boleh, karena dikhawatirkan nanti kalian akan tenggelam dan mengkhawatirkan orang tua dan orang-orang di sekitar kalian. Maka tuh kalian kalau di pantai harus selalu berhati-hati. Kalau berenang jangan sampai berenang ke tengah, dan perhatikan pijakan kalian, jangan sampai nanti menginjak hal yang tidak boleh diinjak, misalnya bulu babi. Terus yang udah pernah ke kebun binatang, Bapak mau tanya nih, boleh nggak masuk ke dalam kandang harimau? Nggak boleh. Apa alasannya? Benar sekali, nanti kalian akan dimakan. Makanya biasanya itu ada peringatan, tidak boleh masuk ke kandang harimau. Terus ke pusat perbelanjaan, tadi kan udah ada yang jawab tuh, pernah ikut mamanya ke pasar belanja. Kira-kira apa yang terjadi nanti kalau seandainya kalian tuh terpisah dengan mama kalian? Hilang, khawatir mamanya, maka harus selalu berhati-hati dan pegang tangan mamanya agar tidak terpisah dari mamanya di pasar. Terus ke tempat ibadah, pasti sering kan? Ketahuan nih kalau hanya pernah ibadah jalan ke masjid. Nah, di tempat ibadah ada tidak yang dilarang untuk dilakukan? Benar, mencuri itu dilarang. Tempat ibadah itu tempat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan perintahnya, ikuti perintahnya, dan jauhi larangannya. Sekarang Bapak ada tugas lagi nih buat kalian. Ini per kelompok, tapi cukup dengan teman sebangkunya saja. Ini ada 4 tugas. Yang pertama, aku adalah batas antara daratan dan lautan. Aku punya banyak pasir. Orang bisa mengunjungiku untuk berkreasi. Apakah aku? Terus yang kedua, aku adalah tempat untuk belajar. Aku punya banyak ruangan, ada banyak meja dan kursi di dalamku. Apakah aku? Tugas yang ketiga, aku adalah tempat bermain di luar ruangan. Ada ayunan, prosotan, jungkat, jungkir. Anak-anak senang mengunjungiku. Apakah aku? Terus yang keempat, aku adalah rumah untuk banyak binatang. Para binatang dipelihara dengan baik. Orang yang mengunjungiku harus membeli tiket masuk. Apakah aku? Nah, silakan teman-teman, anak-anak kerjakan dengan teman sebangkunya. Nanti Bapak akan panggil dan coba jelaskan hasil pekerjaannya. Kerjakan sekarang. Baik, Bapak mau meja yang barisan ketiga. Si L, coba maju ke depan, ceritakan apa yang sudah dikerjakan.
benar sekali. Yang pertama, aku adalah batas antara daratan dan lautan. Aku punya banyak pasir, orang bisa mengunjungi untuk berkreasi. Apakah aku? Jawabannya adalah pantai. Yang berikutnya, aku adalah tempat untuk belajar. Aku punya banyak ruangan, ada banyak meja dan kursi di dalamku. Apakah aku? Ya, benar sekali. Itu adalah sekolah. Berikutnya, aku adalah tempat bermain di luar ruangan. Ada ayunan, perosotan, menjungkit, anak-anak senang mengunjungiku. Apakah aku? Ya, taman bermain. Yang terakhir, aku adalah rumah untuk banyak binatang. Para binatang dipelihara dengan baik. Orang yang mengunjungiku harus membeli tiket masuk. Apakah aku? Ya, kebun binatang. Benar sekali, anak. Nah, baik anak-anak, dari semua yang telah Bapak ajarkan kepada kalian, itu kan semuanya itu memiliki tanda-tanda bahasanya tersendiri. Kalau seandainya kalimat perintah itu seperti apa? Nah, kalimat perintah itu seperti yang Bu Davi ajarkan. Tadi kan yang Ibu Rida ajarkan kepada Davi. Tadi kan Davi itu mau nyebrang jalan sendiri. Nah, Bu Rida tuh nahan, tunggu Davi. Nah, itu tuh ada kalimat perintah karena itu memerintahkan untuk Davi untuk tidak berjalan sendiri ketika menyeberang jalan. Nah, baik anak-anak, perhatikan slide yang ada di belakang Bapak. Ini adalah gambar-gambar dari tanda-tanda peringatan yang ada di tempat umum. Nah, untuk menambah pengetahuan kalian, silahkan kalian tonton video yang Bapak tampilkan. Amatilah gambar-gambar berikut. Tahukah kalian apa artinya? Ini adalah macam-macam tanda di tempat umum. Pertama itu adalah jangan mendorong. Nah, kalau yang merah-merah itu berarti jangan ya artinya. Gambar selanjutnya itu adalah jangan membuka pintu. Terlihat pintu yang akan dibuka lalu diberi tanda garis merah. Dan yang ketiga, jangan memberi makan hewan. Pada gambar terlihat hewannya diberi makan lalu diberi tanda merah, berarti itu jangan ya. Nah, kalau ini artinya adalah hati-hati lantai licin. Terlihat ada orang terpeleset, berarti lantainya licin. Lalu ada tanda merah lagi, berarti itu adalah jangan. Karena ada stop kontak, berarti jangan sentuh stop kontak. Lalu ada warna kuning, di dalamnya ada api, berarti itu artinya adalah hati-hati barang panas. Lanjut di bawahnya itu tanda kuning. Tanda kuning artinya hati-hati, ada orang melangkah, berarti itu adalah hati-hati ketika melangkah. Lanjut ada ombak, ada orang dan warnanya kuning, berarti itu adalah hati-hati ombak besar. Dan yang terakhir itu ada orang di dalam ayunan takut terkena orangnya dan warnanya kuning, berarti itu adalah hati-hati ada ayunan. Berdiskusi, tanda segitiga kuning adalah peringatan akan bahaya. Tanda tersebut mengingatkan agar kita berhati-hati ya kalau yang kuning. Tanda lingkaran merah yang dicoret adalah larangan. Tanda tersebut melarang kita melakukan sesuatu, makanya tadi jangan artinya. Lalu mana rambu yang menunjukkan tanda bahaya dan mana rambu yang menunjukkan larangan? Dimanakah kalian dapat menemukan tanda tersebut? Laporkan hasil diskusi kalian kepada guru. Jadi tanda bahaya semuanya adalah warna kuning. Kalau warna kuning berarti bahaya, kamu harus hati-hati. Kalau yang menunjukkan larangan itu adalah yang berwarna merah terus diberi garis di tengahnya. Kalian bisa menemukan tanda-tanda tersebut biasanya di tempat-tempat umum atau tempat-tempat wisata. Saatnya menulis. Pilih salah satu tanda dari 9 gambar di atas. Apakah tanda tersebut sudah menyampaikan pesan dengan jelas? Tuliskan pendapatmu disertai alasannya. Misalnya gambar nomor 2 tidak jelas, saya mengira itu gambar lemari. Ya, sekilas memang seperti lemari, tapi itu bukan lemari, itu adalah pintu yang dilarang untuk membukanya.
Atau contoh lain adalah gambar dilarang memberi makanan kepada hewan. Di situ hewannya adalah gajah karena ada belalainya. Tapi bukan berarti hanya yang dilarang gajah saja. Semua binatang dilarang untuk memberi makanan. Jadi maksudnya gajah itu mewakili semua hewan yang dilarang untuk diberi makanan. Baik anak-anak, itulah video yang Bapak tampilkan. Ada yang tahu itu video apa? Ya, itu adalah video tanda-tanda peringatan yang ada di tempat umum. Jadi ada tanda apa saja? Ada tanda dilarang menyentuh stop kontak. Tanda apa lagi? Rawan terbakar dan lain sebagainya. Nah, berikutnya Bapak akan bagi kalian ke dalam kelompok. Bapak akan bagi kalian menjadi 5 kelompok. Masing-masing satu kelompoknya itu terdiri dari 4 orang. Silakan dibagi kelompok. Baik, nah berikutnya Bapak akan bagikan kalian tugas lembar kerja peserta didik LKPD. Nah, begini cara pengerjaannya. Ini anak-anak bisa lihat di lembar yang Bapak bagikan. Itu yang pertama ada nama kelompok. Silahkan kalian pikirkan nama kelompok kalian. Terus yang kedua anggota kelompok. Jangan lupa tulis anggota kelompoknya siapa saja. Terus yang berikutnya kelas. Nah, coba anak-anak perhatikan lagi di LKPD-nya. Yang pertama itu tujuan pengerjaan. Melalui LKPD ini, kalian itu dapat menjelaskan arti dari tanda-tanda peringatan di tempat umum. Yang berikutnya, tanda-tanda peringatan umum itu adalah simbol atau rambu yang memberitahu orang-orang tentang adanya bahaya atau ancaman. Nah, alat dan bahan kalian pengerjaannya itu menggunakan pensil, penghapus, peruncing, dan buku. Langkah kerjanya, kalian cukup tuliskan pengertiannya pada tempat yang disediakan. Hapus menggunakan penghapus jika terjadi kesalahan. Coba perhatikan lembar jawaban. Nah, di sini kan sudah Bapak bagikan nih, ada 5 semua tanda peringatan yang ada di tempat umum. Sudah Bapak beri kotak, Bapak beri pembatas. Nah, nanti jawabannya itu kalian tulis pada bagian kolom makna tanda peringatan. Silahkan tulis arti dan makna peringatan itu. Sesuaikan dengan tanda-tanda yang ada. Nanti kalau terjadi kesalahan, silahkan anak-anak hapus menggunakan menghapus, kemudian tulis benarnya gimana. Nah, untuk agar memudahkan kalian, Bapak akan putar video pembelajaran 1 kali lagi. Jadi tolong anak-anak simak betul-betul video yang Bapak putar. Kemudian nanti kalian tuliskan jawabannya yang ada pada lembar jawaban yang sudah Bapak berikan masing-masing kelompok. Kerjakan secara bersama-sama. Nanti di akhir Bapak akan meminta setiap kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil pekerjaannya. Nah, perhatikan video yang Bapak putar ya. Amatilah gambar-gambar berikut. Tahukah kalian apa artinya? Ini adalah macam-macam tanda di tempat umum. Pertama itu adalah jangan mendorong. Nah, kalau yang merah-merah itu berarti jangan ya artinya. Gambar selanjutnya itu adalah jangan membuka pintu. Terlihat pintu yang akan dibuka lalu diberi tanda garis merah. Dan yang ketiga, jangan memberi makan hewan. Pada gambar terlihat hewannya diberi makan lalu diberi tanda merah. Berarti itu jangan ya. Nah, kalau ini artinya adalah hati-hati lantai licin. Terlihat ada orang terpeleset, berarti lantainya licin. Lalu ada tanda merah lagi, berarti itu adalah jangan. Karena ada stop kontak, berarti jangan sentuh stop kontak. Lalu ada warna kuning, di dalamnya ada api. Berarti itu artinya adalah hati-hati barang panas. Lanjut di bawahnya itu tanda kuning. Tanda kuning artinya hati-hati, ada orang melangkah. Berarti itu adalah hati-hati ketika melangkah. Lanjut ada ombak, ada orang dan warnanya kuning. Berarti itu adalah hati-hati ombak besar. Dan yang terakhir itu ada orang di dalam ayunan takut terkena orangnya dan warnanya kuning. Berarti itu adalah hati-hati ada ayunan.
Berdiskusi, tanda segitiga kuning adalah peringatan akan bahaya. Tanda tersebut mengingatkan agar kita berhati-hati ya kalau yang kuning. Tanda lingkaran merah yang dicoret adalah larangan. Tanda tersebut melarang kita melakukan sesuatu, makanya tadi jangan artinya. Lalu mana rambu yang menunjukkan tanda bahaya dan mana rambu yang menunjukkan larangan? Di manakah kalian dapat menemukan tanda tersebut? Laporkan hasil diskusi kalian kepada guru. Jadi tanda bahaya semuanya adalah warna kuning. Kalau warna kuning berarti bahaya, kamu harus hati-hati. Kalau yang menunjukkan larangan itu adalah yang berwarna merah terus diberi garis di tengahnya. Kalian bisa menemukan tanda-tanda tersebut biasanya di tempat-tempat umum atau tempat-tempat wisata. Saatnya menulis. Pilih salah satu tanda dari 9 gambar di atas. Apakah tanda tersebut sudah menyampaikan pesan dengan jelas? Tuliskan pendapatmu disertai alasannya. Misalnya gambar nomor 2 tidak jelas, saya mengira itu gambar lemari. Ya, sekilas memang seperti lemari, tapi itu bukan lemari, itu adalah pintu yang dilarang untuk membukanya. Atau contoh lain adalah gambar dilarang memberi makanan kepada hewan. Di situ hewannya adalah gajah karena ada belalainya. Tapi bukan berarti hanya yang dilarang gajah saja. Semua binatang dilarang untuk memberi makanan. Jadi maksudnya gajah itu mewakili semua hewan yang dilarang untuk diberi makanan. Nah, baik anak-anak, silahkan kalian kerjakan LKPD-nya masing-masing setiap kelompok. Kerjakan, Bapak kasih waktu sampai selesai. Kerjakan sekarang. Iya, C ada apa? Ada pertanyaan? Bagian nomor berapa? Nomor 6. Bapak akan bantu. Nah, coba perhatikan nomor 6. C, pernah nggak lihat gambar seperti ini? Ada batang, kemudian ada asap-asapnya. Pernah nggak lihat? Apa? Iya, benar, rokok. Jadi ini tuh yang batang hitam itu dengan ada asap-asapnya itu gambar rokok. Nah, kalau gambar rokoknya dikasih warna merah terus dikasih pelang seperti ini, tandanya apa? Iya, benar, tandanya dilarang merokok. Nah, tuliskan. Nah, baik anak-anak, LKPD-nya sudah kalian kerjakan. Bapak mau setiap kelompoknya itu maju ke depan, presentasikan hasil kerjaannya masing sesuai dengan kelompok. Silakan untuk kelompok pertama maju ke depan untuk presentasikan hasil kerjaannya. Baik. Kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga. Kelompok yang keempat. Kelompok yang kelima. Baik, alhamdulillah. Sepertinya anak-anak sudah paham semua ya apa yang telah Bapak ajarkan. Nah, karena tadi Bapak lihat hasil dari presentasinya baik semua di setiap kelompok, walaupun ada sedikit tadi kekeliruan, cuman sudah mengerti kan kelompok 4? Alhamdulillah. Nah, baik, berikutnya Bapak akan bagikan kalian di setiap kelompoknya itu kuis, tapi kuisnya ini dikerjakan masing-masing. Di setiap kelompok Bapak bagikan kuis, tapi pengerjaannya itu dikerjakan secara mandiri masing-masing. Tidak boleh nyontek temannya, walaupun itu teman sekelompok. Jadi harus dikerjakan masing-masing. Bapak bagikan ya. Baik anak-anak, silakan dikerjakan kuisnya. Bapak akan tunggu waktu 2 menit. Baik, silakan semuanya
hasil koreksi Bapak di semua kelompok yang masing-masing dikerjakan secara mandiri, alhamdulillah sudah benar semua. Nah, karena tadi dari hasil presentasinya itu Bapak menilai kelompok mana yang presentasinya itu yang terbaik, maka itu akan mendapatkan poin tertinggi. Kelompok yang terbaik itu adalah dengan presentasi terbaik itu ada di kelompok 5 dengan poin 5, kemudian disusul oleh kelompok 2, 1, 3, dan 4. Nah, karena kuis kalian sudah Bapak nilai dan semua nilainya baik, maka nilai kelompok tadi dengan nilai hasil kuis kalian Bapak gabung setiap kelompoknya dan diperoleh kelompok yang paling baik adalah kelompok 5. Maka kelompok 5 akan mendapatkan hadiah dari Bapak. Nah, baik anak-anak, itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum Bapak akhiri, Bapak mau tanyakan dulu nih pada kalian. Menurut kalian itu kalau kita nyebrang jalan sebaiknya harus apa terlebih dahulu? Ya, harus menggunakan 4T. Nah, jika kalian menemukan simbol larangan di tempat umum, apa yang harus kalian lakukan? Ya, patuhi simbol itu. Berikutnya, menurut kalian bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah dengan pelajaran seperti ini kalian merasa bahagia? Alhamdulillah. Nah, baik anak-anak, Bapak akan berikan kalian pekerjaan rumah. Satu saja pekerjaannya, silahkan kalian tulis buku masing-masing, simak apa yang Bapak bicarakan. Jadi tugas kalian itu cukup tuliskan pengalaman berlibur kalian di mana saja selama kalian dengan keluarga. Bapak ulangi lagi ya, tuliskan pengalaman berlibur kalian dengan keluarga. Itu saja. Nah, jadi anak-anak, pelajaran kita hari ini tuh Bapak harap dapat memberikan manfaat pada kalian semua, terutama juga bagi Bapak. Jadi ini tuh penting bagi kalian untuk pelajari agar kalian selalu merasa waspada dan selalu berwaspada diri ketika berada dimanapun itu. Baik, itu saja yang bisa Bapak ajarkan kepada kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Sebelum Bapak akhiri pelajaran, mari kita sama-sama berdoa. Mari kita sama-sama membaca surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.